Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulif Rozaili. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 10 hal penting dalam video yang berjudul Pendidikan Islam di Indonesia. Jadi yang pertama adalah Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan pernikahan. Jadi, saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamisasi yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi dan melibatkan perdagangan Arab, Persia, dan India. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena mereka melakukannya sambil berdagang. Pada saluran ini, hampir semua kelompok masyarakat terlibat, mulai dari raja, birokrat, bangsawan, masyarakat kaya, sampai menengah ke bawah. Proses ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindia Buddha. Tahap yang kedua adalah tahap perkawinan. Tahap perkawinan merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang kelama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama Pakojan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah, misalnya Raden Rahmat Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Mengingat pernikahan Islam dengan agama lain tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk Islam terlebih dahulu. Penyebaran agama Islam dengan saluran ini berjalan lancar mengingat dan adanya keluarga Muslim yang menghasilkan keturunan-keturunan Muslim dan mengundang ketertarikan penduduk lain untuk memeluk agama Islam. Poin yang kedua adalah awalnya pelajaran Islam dilakukan secara informal di surau-surau. Lama-kelamaan hal itu dilembagakan menjadi pesantren. Surau merupakan lembaga pendidikan, bahkan sebelum Islam masuk ke Indonesia, surau sudah ada. Hal ini secara alamiah menjadi sangat penting karena dapat membentuk watak bagi generasi muda, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun keterampilan praktis. Selama perjalanannya, waktu surau pun dijadikan lembaga menjadi pesantren. Biasanya berdirinya pondok pesantren bermula dari seorang kiai atau ulama agama Islam yang menetap di suatu tempat. Cikal bakal lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Poin yang ketiga adalah pesantren tujuannya untuk mensyariatkan orang-orang dan masyarakat yang masuk Islam. Peran pondok pesantren di Indonesia bukan hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi berperan sebagai lembaga keagamaan yang menjadi basis perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, lembaga keilmuan, lembaga penelitian, lembaga pelatihan, dan lembaga pengembangan masyarakat sekaligus menjadi simbol budaya. Tujuan umum pesantren adalah untuk membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmunya menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amaliyah. Poin yang keempat adalah jika sekolah formal menyajikan keilmuan, maka pesantren menyajikan kehidupan. Sejarah mencatat bahwa pondok pesantren memiliki peran vital dan strategis dalam menyukseskan pembangunan nasional. Bukan hanya itu, dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan pun, madrasah dan pondok pesantren melalui kiai dan santrinya memegang andil yang sangat besar. Poin yang kelima adalah selain dijadikan kemandirian, di pesantren juga diajarkan membangun unit usaha. Perwujudan manusia wira swasta menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam lahir dengan kurikulum yang terintegratif antara agama dan umum. Keunggulan dalam proses pendidikan yang dinamis selama 24 jam memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan pancajiwa pesantren seperti keikhlasan, kesederhanaan, dan kemandirian. Jiwa kemandirian santri yang membentuk menjadi potensi bagi pesantren dalam meningkatkan stabilitas ekonomi pesantren. Poin yang keenam adalah proses penyebaran
agama Islam dilakukan secara bertahap-tahap, bertahan, dan berlangsung secara damai. Proses perkembangan Islam di Indonesia sendiri tidak dilakukan dengan kekerasan atau kekuatan militer, melainkan penyebaran Islam dilakukan secara damai dan melalui berbagai jalur seperti perdagangan, perkawinan, pendirian lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Poin yang ketujuh adalah pendidikan agama Islam untuk membentuk perilaku, karakter, moral, dan pengetahuan batasan-batasan buruk. Pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran yang dinilai efektif dalam membentuk karakter peserta didik. Dan spesifiknya adalah karakter religius, di mana karakter religius ini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan siswa, baik dunia maupun di akhirat kelak. Poin yang ke-8 ialah pendidikan agama Islam diharapkan mampu menghasilkan manusia yang mampu berupaya menyempurnakan iman. Jadi dalam menyempurnakan iman, yaitu kita harus sering membaca, mendengar, serta memahami Al-Quran dan hadis. Memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah lewat alam. Yang ketiga, selalu berbuat beramal soleh. Poin yang ke-9 ialah pendidikan Islam memiliki keunggulan komparatif dalam masing-masing jenisnya. Kelebihan sekolah Islam terpadu ialah mengutamakan pendidikan akhlak. Anak Anda akan difokuskan untuk membentuk kebiasaan dan karakter yang baik berdasarkan nilai-nilai dalam ilmu agama. Misalkan sejak masuk ke gerbang sekolah hingga pulang, siswa-siswi akan dilatih untuk berperilaku sesuai tuntunan agama. Poin yang ke-10 atau yang terakhir adalah corak keislaman di Indonesia yang tidak tinggal telah melahirkan teori India, Arab, dan Persia. Teori India atau teori Gujarat menyebutkan agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Yang kedua adalah teori Arab. Teori Arab merupakan salah satu teori yang menjelaskan tentang Islamisasi di Indonesia. Dalam teori ini, ajaran Islam datang langsung dari wilayah Timur Tengah. Beberapa ilmuwan yang menemukannya dan mendukung teori Arab yaitu Keijar, Naiman, dan Syekh Muhammad Naqib al-Atta. Yang ketiga adalah teori Persia. Ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Di Sumatera, argumennya didasari oleh persamaan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Nusantara dengan budaya di Persia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.